warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shiratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajam nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bisaifil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti, Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, juga sekaligus menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seandainya kita oleh Allah diizinkan atas kehendak Allah bisa melihat apa yang muncul, apa yang keluar dari mulutnya orang yang
yang berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat takwa, mengucapkan kalimat ikhlas, kalimat najah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu kita akan tercengang, kita akan merasa kagum, merasa aneh seandainya kita oleh Allah diizinkan atau Allah memperlihatkan kepada kita yang keluar, yang muncul, yang terbit dari mulutnya orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah gerangan yang keluar, yang terbit dari mulutnya orang yang berzikir mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan syahadatullah dan syahadatul rasul, mengucapkan kalimat tauhidullah dan tauhidur rasul. Ternyata yang terbit dari mulutnya orang tersebut adalah seorang malaikat. Malaikat tersebut berbentuk seperti burung, di mana malaikat tersebut mempunyai dua sayap, satu sayap di masyrik dan satu sayap di maghrib. Sayapnya itu berwarna putih, burungnya berwarna hijau. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kharaja min famihi malakun." Kharaja min famihi malakun mislu tayr al-akhdari lahu janahani ahaduhuma bil masriqi wal akharu bil maghribi abyadani mukallalani bid-durri wal yaquti bayar tapiu hatta ijantaha ilal arsi walahu dawiyun kadawi nahri taqulu lahu hamalatul arsi uskun bi'izzatillahi ta'ala fayaqulu la askunu hatta yaghfirallahu liqa'iliha fayaqulu Allahu ta'ala qad ghafartu liqa'iliha summa yaj'alullahu ta'ala lidzalikal malaki ta'ir sab'ina lisanan kullu lisanin yastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamati wa yajibu dzalika ta'ir yaumal qiyamati fa yakhruju bi sahibiha wa yakunu lahu qa'idan wa dalilan ila jannah. Nah, ini keterangannya. Baik, keterangan ini kita artikan supaya kita bisa mengetahui atau bisa mengerti, bisa memahami isi dari keterangan ini. Ruwiyah telah diriwayatkan an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Abu Darda telah berkata, qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man, barang siapa qala, yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kharaja, maka metu, maka akan keluar, min famihi, dari mulutnya orang tersebut yang berzikir, opo malakun, seorang malaikat. Mislu tayr, malaikat itu berbentuk seperti burung al-akhdari yang berwarna hijau.
lahu janahani, malaikat tersebut oleh Allah dikasih dua sayap. Ahaduhuma bil masrik, salah satu sayapnya berada di masrik atau di timur, wal akharu bil maghrib, dan yang satunya lagi sayapnya berada di maghrib atau di barat. Abyadoni, kedua sayapnya berwarna putih. Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah tersebut berwarna hijau, namun kedua sayapnya berwarna putih. Mukallalani biduri wal yaquti, di mana kedua sayap malaikat tersebut itu ditaburi dengan mutiara-mutiara dan yakut. Bidurri, dur itu mutiara, wal yaquti dan yakut. Yakut juga semacam perhiasan yang indah. Fayar tapiu, maka lalu malaikat tersebut naik, terbang, hatta idan taha ilal arsy, sehingga ketika malaikat tersebut sampai di aras. Aras itu merupakan makhluk Allah yang sangat amat besar, yang sangat amat besar. Besarnya, luasnya alam dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan besarnya atau luasnya aras. Walau dawiyun kadawi nahli, malaikat tersebut setelah sampai di aras itu tidak mau diam, bersuara. Suara malaikat tersebut seperti suara lebah, jadi bisinglah, mengiung-iung gitu. Kadawi nahli, seperti suara lebah. Takunu lahu hamalatul arsy, lalu kemudian mungkin oleh karena malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul aras merasa bising, merasa berisik, resek gitu, resek. Lalu kemudian malaikat hamalatul arsy berkata kepada malaikat tersebut, uskun bi'izzatillahi ta'ala, dengan kemuliaan Allah, diamlah kau, kata malaikat hamalatul arsy kepada malaikat tersebut yang berbentuk burung hijau. Fayaqulu, maka lalu malaikat tersebut yang berbentuk burung hijau menjawab, la askunu, aku tidak akan diam, hatta sehingga yagbiro ini fi'il madi. Sebenarnya fi'il madi itu harus dibaca rofa, yagbiru, namun oleh karena kemasukan salah satu amil yang memerintahkan nasab yaitu hatta, maka berarti yagbiru menjadi yagbiro. Jadi yagbiro fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, fi'il mudhari yang dinasabkan dengan hatta. Jadi hatta yagbiro, sehingga mengampuni sapa Allah liqailiha, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata malaikat tersebut yang berbentuk burung hijau, aku tidak akan diam kecuali apabila Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya hamba-hamba Allah yang di alam dunia berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru apa akan diam, kata malaikat tersebut. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi taqdim hudimat lahu arba'atu alafi jambi minal kabair. Barang siapa yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha bitaqdim, la-nya dipanjangkan, tujuannya bitaqdim, mengagungkan Allah yang Maha Agung. Jadi la itu 3 alif 6 harkat atau 2,5 alif 5 harkat. Karena itu hukumnya mad jaiz munfasil. Kenapa dinamakan mad jaiz munfasil? Karena setelah mad tabi ada hamzah di kalimat yang lain. Jadi mad jaiz munfasil itu ketika dibaca hadar boleh 1 alif 2 harkat.
Kalau ketika dibaca tadwir pertengahan boleh 2 alif 4 harakat. Namun yang paling afdal adalah bacaan tartil, yaitu 3 alif 6 harakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. Tapi 3-3-nya boleh. Dibaca 1 alif 2 harakat boleh, namanya bacaan hadar, bacaan cepat, murotal. Atau boleh dibaca 2 alif 4 harakat, namanya bacaan tadwir. Atau boleh dibaca 3 alif 6 harakat, namanya bacaan tartil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi barang siapa yang berzikir mengucapkan la-nya dipanjangkan, wa maddah bitakjim, memanjangkan la-nya 3 alif 6 harakat, bitakjim maksud dan tujuannya mengagungkan Allah yang Maha Agung. Udimat maka akan dilebur, akan dihapus, akan diampuni, akan didelet lahu bagi orang tersebut. Arba'atu alafi jambi minal kabair, 4.000 dosa besarnya dihapus semuanya oleh Allah apabila kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Makanya 3 kali pertama itu lahnya dipanjangkan, ditarik dari sedikit bawah pusar. Ketika kita mengucapkan la itu sampai ke ubun-ubun, dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. Nah, dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun itu ada 3 titik latifah yang tersentuh dengan kalimat la. Pertama latifah akhfa, adanya di tengah-tengah antara 2 susu dada. Kemudian latifah nafsi yang tersentuh, adanya di antara 2 alis di sini nih. Kemudian merambah ke seluruh tubuh, namanya latifah kolam. Nah, kemudian ilaha itu menyentuh 2 latifah, latifah khofi dan latifah ruhi. Kemudian illallah juga menyentuh 2 latifah, yaitu latifah sirri dan latifah qalbi. Sehingga ketika kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah, itu harus tersentuh 7 titik latifah yang ada dalam tubuh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diampuni dosanya tuh 4.000 dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Berarti luar biasa kalimat ini. Kalimat ini lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Masih berharga kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini jangan ditukar dengan apapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tadi sampai malaikat hamalatul arsy memerintahkan kepada malaikat tersebut agar diam. Tapi malaikat tersebut menjawab, la askunu hatta yaghfirallahu ta'ala liqailiha. Aku tidak akan diam sehingga Allah mengampuni dosanya orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu liqailiha. Langsung saat itu juga dijawab oleh Allah. Allah berfirman, kata Allah, qad ghafartu. Ini kodnya kod harfiah. Gopartu ini fi'il fa'il, fi'ilnya goparo, tu-nya itu fa'il mutaharik marfu, domir mutasil barid diambil dari isim domir lapan ana. Jadi gopartu, aku telah mengampuni. Cuma ini pakai kod harfiah, masuk pada fi'il madi, mengandung makna litahqiq. Jadi kod gopartu, sungguh aku benar-benar telah mengampuni, kata Allah, liqailiha, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
selanjutnya baru itu malaikat yang berbentuk burung tersebut tidak bersuara lagi, karena sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Summa kemudian ya ja'alu menjadikan sapa Allah Ta'ala lijalikal malakit ta'ir terhadap malaikat tersebut yang berbentuk burung sab'ina lisanan 70 lidah. Lalu kemudian Allah menjadikan malaikat tersebut yang berbentuk burung oleh Allah dikasih 70 lidah. Lidahnya ada 70, banyak banget ya. Coba kalau Pak Ketua ada yang 70, kayaknya ganteng ya. 70 lisan, lidah, masya Allah. Kullu lisanin, setiap satu lidah, satu lisan, yastaghfiru, malah itu memohonkan ampun li sahibiha kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Memohonkan ampunnya bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan hanya saat itu, tapi ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Itu 70 lidah malaikat terus yastaghfirullah ta'ala li sahibiha, memohonkan ampun untuk orang yang berzikir la ilaha illallah sampai datangnya hari kiamat. Ada yang nanya, apa enggak capek itu malaikat? Dan malaikat itu enggak ada rasa capek, enggak ada rasa lapar, enggak ada rasa haus, karena malaikat itu bukan manusia. Rasa capek, rasa lapar, rasa haus itu adanya pada manusia. Malaikat bukan manusia, diciptakannya dari cahaya. Malaikat itu ibadun mukramuna la yasudallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Makhluk tanpa alternatif, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Ada malaikat yang oleh Allah disuruh sujud terus, kalau belum disuruh bangun oleh Allah nggak bangun, sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku terus. Itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat malaikat berdiri itu. Ada melihat malaikat ruku terus, melihat malaikat sujud terus. Akhirnya diterapkan oleh Rasul dalam sholat, dalam praktik sholat. Itu hasil Isra Mi'raj. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, 70 lidah malaikat tersebut terus-terusan beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba Allah yang di alam dunia berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bukan hanya itu, bahkan di sini diterangkan wa yaji'u jalika ta'ir. Nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat, apabila hari kiamat telah tiba, ketika seluruh umat manusia oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, lalu kemudian mereka dihalau, digiring ke padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar ribuan tahun lamanya, kepanasan, kehausan, kelaparan. Nanti malaikat yang berbentuk burung tadi datang kepada orang tersebut yang ketika di dunia suka berzikir. Datang menemui kita. Datang, masya Allah. Fayahudu, lalu malaikat tersebut memegang biyadi sohibiha, memegang tangannya orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipegang tangannya, wa yakun lahu qa'idan wa dalilan ilal jannah. Lalu kemudian orang tersebut yang suka berzikir dengan kalimat tauhid oleh malaikat dipimpin, ditunjukkan, dibawa masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Nah ini boleh percaya, boleh tidak. Percaya, alhamdulillah. Enggak percaya, enggak masalah. Tapi kalau nanti semuanya keterangan ini terbukti, yang tidak percaya pasti di hari kiamat akan menyesal. Penyesalan di hari kiamat sehebat apapun tidak ada gunanya, tidak
Para jamaah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih. Sebagaimana biasa, sebelum ditutup, mari kita sama-sama melazimkan, mendawamkan, mengistiqomahkan, mengistimrorkan bacaan zikir bacaan zikir jalalah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jamalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita akhiri dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati. Arafat ayyati aratal alamin. Ya muhailal judi wal karami. Ya muhailal judi wal karami. Rabbi pampana diberkati wadina usra bihurmati wa amin safi tariqatihim wa muhabbatim minal kitab.
ma'durin. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau terima amal Amin. ibadah kami. Amin. Dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sengsara, yang celaka, yang tidak diterima amalnya. Amin. Allahumma ja'alna minal ladzina yanfa'unan nas. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bermanfaat untuk orang Amin. lain. Wala taj'alna minal ladzina la yanfa'unan nas. Dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan kalimat tauhid wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, dengan kalimat ikhlas wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, dengan kalimat takwa wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.